Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga dalam kondisi sehat selalu, diberi banyak kelimpahan rezeki dan semangat untuk menjalani segala aktivitas. Oke, baik. Pada kesempatan kali ini Pak Joko akan memaparkan sebuah materi, yaitu tentang pembahasan soal-soal pretest yang sudah kalian kerjakan kemarin sebanyak 20 soal yang kalian kerjakan melalui Google Form yang sudah keluar nilai-nilainya. Untuk kali ini Pak Joko akan memberikan pembahasan tentang soal-soal yang sudah kalian kerjakan. Jadi nanti setiap soalnya akan Pak Joko bahas di video ini. Nantinya kalian bisa untuk menyaksikannya supaya bisa membandingkan hasil pekerjaan kalian kemarin. Baik, Pak Joko mulai saja. Ya, ini PowerPoint-nya. Nah, ini pada soal yang nomor 1 ini di bawah ini yang merupakan akibat kebebasan pedal kopling yang terlalu berlebihan adalah, ini soal mengenai kondisi pedal kopling yang taraf kebebasannya itu terlalu berlebihan. Nah, kira-kira akibatnya apa pada kendaraan? Nah, kita lihat opsinya. Nah, kopling slip, suara berisik tak lazim, tidak ada gerakan pedal kopling. Nah, di sini kebebasan pedal kopling itu adalah posisi di mana pedal tertekan namun belum memberikan akibat atau perubahan apapun pada clutch cover dan kampas kopling. Ya, jadi di sini kalau ada opsi kopling slip, nah itu kurang tepat. Ya, karena kopling slip itu dikarenakan kampas koplingnya yang sudah aus, atau bisa jadi pegas dari diafragma spring atau coil springnya yang sudah lemah. Ya, jadi opsi A ini kurang tepat karena ada kopling slip. Nah, jadi opsi A dan C belum tepat. Nah, yang betul yang mana? Nah, kita lihat. Yang B, kopling bergetar, suara berisik yang tidak lazim. Ada kemungkinan benar. Yang D, gerakan kendaraan yang mengejutkan. Terus tidak ada gerakan kopling. Nah, ini bukan akibat, ini tidak ada gerakan kopling. Ya, kalau kebebasan pedal kopling terlalu berlebihan, ya tidak menyebabkan ini. Nah, makanya coba kita lihat ya. Suara berisik yang tidak lazim. Bisa jadi kopling bergetar, bisa gerakan kendaraan yang mengejutkan. Nah, ini kemungkinan opsi yang benar adalah B dan E. Tapi yang lengkap adalah yang E. Nah, jawabannya adalah yang tepat adalah yang E. Nah, itu nomor 1. Selanjutnya nomor 2, ini memeriksa dinding silinder. Ada karat, aus piston, bocor silinder. Ini adalah langkah pemeriksaan apa pada sistem kopling? Nah, di sini kata kuncinya ada dinding silinder dan aus piston. Nah, ini jelas komponen power steering nggak mungkin, itu sistem steering. Master cylinder kopling. Nah, ini ada kata-kata silinder. C, pedal. D, engine. E, clutch AC. Nggak mungkin. Jawabannya yang benar adalah yang B. Betul sekali. Ini harusnya mudah ini jawabnya. Selanjutnya nomor 3. Nah, ini ada syarat yang harus dipenuhi oleh kopling adalah syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh kopling. Ya, syarat-syaratnya kita lihat ya. A, dapat meneruskan putaran poros engkol ke transmisi atau persneling. Betul ya, itu termasuk syarat-syarat dari kopling. B, dapat tahan terhadap panas atau gesekan. Ya, betul ya. Betul ya. Yang B juga betul. C,
dapat melepaskan hubungan antara poros engkol mesin dengan transmisi. Betul. Yang D, dapat meneruskan putaran poros engkol mesin ke transmisi secara berangsur-angsur secara merata tanpa hentakan. Nah, ini lebih lengkap. Betul. Maka jawabannya adalah yang, karena semuanya benar, jawabannya adalah yang E. Semuanya benar. Ini semuanya merupakan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh sistem kopling pada kendaraan. Nah, sekarang nomor 4. Lepas batang pendorong karet penutup debu piston adalah langkah pembongkaran. Lepas batang pendorong karet penutup debu piston. Nah, ini ada kata-kata karet penutup debu piston. Nah, jelas ini berhubungan dengan apa? Oil reservoir nggak mungkin, pedal nggak mungkin, silinder pembebas bisa jadi, silinder utama. Oh, kalau master silinder bisa jadi. Karena di sini ada lepas batang pendorong, ya, jadi ini adalah langkah pembongkaran master silinder, ya. Kalau silinder pembebas itu nanti posisinya pada terkait langsung kepada release valve, ya, atau garpu pembebas. Oke. Lanjut nomor 5 dan 6. Oke, pada nomor 5 dan 6 ini, ya, kita bisa lihat. Oke, pertanyaannya adalah gangguan pada kopling yang disebabkan oleh bantalan pembebas yang aus atau kotor adalah, ya, bantalan pembebas, ya, atau release bearing yang aus atau kotor adalah, kita lihat, bantalan pembebas itu yang dia digunakan untuk menekan bekas diafragma. Kopling slip mungkin enggak. Kopling slip tidak ada hubungannya. B, kopling bergetar. No, kalau kopling bergetar itu biasanya penyebabnya adalah kerataan dari kampas kopling atau flywheel tidak baik atau oleng. Nah, ini kopling akan bergetar. Yang C, perpindahan gigi sulit. Nah, ini kalau perpindahan gigi sulit ini dikarenakan proses pembebasan antara kampas kopling dengan flywheel itu tidak sempurna, sehingga sulit perpindahan giginya karena dia masih sedikit terhubung. D, transmisi loncat. Nah, ini tidak ada hubungannya, ini adalah komponen transmisi nanti. Nah, jawabannya adalah yang E, kopling berisik, karena dia bantalannya, bearingnya itu aus. Karena dia berputar, nah itu nanti akan menyebabkan berisik pada sistem kopling. Oke, itu ya. Nomor 6. Nah, ini langkah-langkah pemasangan master cylinder kopling sebagai berikut, kecuali. Nah, berarti yang bukan. Kita coba lihat. A, oleskan gemuk dan pasang piston ke dalam silinder. B, pasang snap ring dan karet penutup debu. C, pasang tangki oli cadangan. D, pasang master silinder pada dudukan. E, pasang pedal kopling. Mana yang bukan? Kecuali. Master silinder yang bukan komponen dari master silinder adalah yang pedal kopling. Jelas sekali. Ini harusnya kalian betul semua pada soal ini. Lanjut. Sekarang nomor 7. Nah, ini 7. Langkah-langkah pembongkaran bagian utama kopling sebagai berikut, ya. Bagian utama kopling sebagai berikut, kecuali, berarti yang bukan.
kecuali. Ya, kalau kita membongkar kopling, komponen utama yang dilepas apa saja? Pertama A, lepas transmisi dari mesin. Betul ya? Ketika kita mau melepas kopling, kita harus lepas transmisi dulu dari mesin, karena dia posisinya tertutup oleh clutch housing pada transmisi. Nah, yang B, lepas penutup kopling atau clutch cover. Betul, itu adalah proses pembongkarannya. C, lepas bantalan pembebas. Betul. D, lepas karet pelindung debu. Yang E, lepas dan ukur kelonggaran plat kopling. Nah, mana yang bukan? Yang bukan adalah yang D, lepas karet pelindung debu. Kenapa? Karena lepas karet pelindung debu itu adalah saat pembongkaran master silinder. Ya, jadi bukan pembongkaran bagian utama kopling. Baik, nomor selanjutnya. Nomor 8. Yang bukan merupakan komponen pengoperasian kopling sistem mekanik adalah, jadi kopling sistem mekanik, ya, mechanical. Jadi manual tanpa menggunakan sistem hidrolis. Ya, kita lihat opsinya: A, pedal kopling; B, pegas pengendali; C, kabel kopling; E, batang ulir ujung kabel; E, minyak kopling. Mana yang bukan merupakan komponen? Ya, tentu saja yang E, ya, minyak kopling, karena dia adalah kopling sistem mekanis, ya, atau mekanik. Ya, kalau pertanyaannya kopling sistem hidrolis, nah beda lagi nanti. Ya, karena ini sistem mekanis, berarti tidak ada minyak kopling di situ, ya, atau fluida hidrolis di situ. Jawabannya adalah yang E. Oke. Lanjut, sekarang nomor 9. Pada pengoperasian kopling mekanik, komponen yang berfungsi untuk memindahkan gerakan tenaga injakan kaki pengemudi pada pedal kopling ke tuas pembebas kopling adalah apa? Ya, pengoperasian kopling mekanis. Ya, untuk memindahkan gerakan tenaga injakan kaki ke tuas pembebas kopling. Ingat ya, ini adalah kopling mekanis atau mekanik. Nah, kita lihat opsinya. A, silinder kopling; B, pedal kopling, kabel kopling; D, batang ulir ujung kabel kopling; E, pegas pengendali pedal kopling. Nah, kira-kira yang mana? Untuk memindahkan gerakan tenaga injakan kaki ke pembebas kopling. Dan ini adalah kopling mekanis. Tentu saja yang C, ya, kabel kopling. Ya, nah nanti kalau di sini pertanyaannya sistem hidrolis, nah ya nanti adalah selang hidrolis master silinder. Oke. Nomor selanjutnya nomor 10. Oke, ini nomor 10 pada pengoperasian kopling mekanik. Nah, masih kopling mekanik. Komponen yang berfungsi untuk mengembalikan posisi pedal kopling setelah dipergunakan untuk mengoperasikan kopling adalah, nah ini masih tentang kopling mekanik. Komponen yang dipergunakan untuk mengembalikan posisi pedal kopling. A, silinder kopling; B, booster; C, pedal; D, pegas; E, kabel kopling. Kira-kira yang mana? Silinder nggak mungkin, karena ini adalah mekanik, kopling mekanik. Booster apalagi, ya. Sistem kopling mekanis tidak menggunakan booster. C, pedal. Nah, ini bukan, karena ini yang pertanyaan adalah mengembalikan posisi pedal kopling, bukan pedalnya itu sendiri. D, pegas pedal kopling. E, kabel kopling. Yang mana? Benar adalah yang D. Betul. Ini adalah yang D, pegas pedal kopling. Nah, jadi dia
berfungsi untuk mengembalikan ke posisi semula. Oke, sekarang nomor 11. Nah, ini masih terkait dengan komponen kopling. Nomor 11. Komponen kopling yang berfungsi untuk menyalurkan tenaga pembebas kopling. Ya, menyalurkan tenaga pembebas kopling. Ya, jadi tenaga pembebasan kopling itu disalurkan oleh apa? A. Pressure plate atau plat penekan. B. Driven plate. C. Clutch release atau release bearing. D. Clutch fork atau tuas kopling. E. Pressure spring. Jawabannya adalah yang D, betul. Adalah clutch fork atau tuas kopling atau tuas pembebas. Nah, ini adalah yang berfungsi untuk menyalurkan tenaga pembebasan kopling. Ya, kalau pressure plate untuk apa? Yang A ini pressure plate itu, nah, plat penekan ini fungsinya adalah menekan piringan dari kampas kopling ya, atau disc clutch sehingga dia tertekan nempel ke flywheel. Nah, kalau friction disc atau kampas kopling ya dia adalah media gesek ya, yang akan meneruskan putaran dari flywheel ke input shaft transmisi. Kalau release bearing, ya, dia digunakan untuk sebagai media menekan bekas diafragma atau matahari. Kalau yang E, pressure spring, nah ini dia bekas penekan. Ya, fungsinya adalah untuk tadi menekan pressure plate, memberikan tekanan pada pressure plate sehingga tekanannya kuat. Oke, karena nomor 12. Komponen yang berfungsi untuk menekan plat pegas atau matahari kopling atau diafragma spring pada tutup kopling adalah berfungsi untuk menekan matahari kopling. Ya, tadi Pak Joko sudah menjelaskan. Jadi nomor 12 jawabannya adalah ya, betul. Yang C, release bearing. Ya, tadi Pak Joko sudah menjelaskan bahwa release bearing dia fungsinya adalah untuk media menekan matahari kopling atau pegas diafragma. 13. Komponen yang berfungsi untuk meneruskan tenaga atau putaran mesin yang selanjutnya diteruskan ke transmisi melalui kampas kopling adalah komponen yang berfungsi meneruskan tenaga putaran dari mesin yang selanjutnya diteruskan ke transmisi melalui kampas kopling. Nah, ini kata kuncinya, melalui kampas kopling. Berarti bukan kampas kopling itu sendiri, berarti sebelum komponen kampas kopling, media penyalurnya adalah dari mesin, pressure plate, nggak mungkin, release bearing juga tuh. Jawabannya adalah flywheel. Ya, jadi kampas kopling itu berhubungan langsung dengan flywheel. Flywheel itu meneruskan tenaga putaran mesin. Jawabannya adalah B, flywheel. 14. Unit kopling dengan bidang gesek. Ya, piringan atau disk tidak terendam cairan atau minyak dan bahkan tidak boleh ada cairan atau minyak adalah tidak terendam cairan. Jadi adalah kopling kering, betul sekali. Jadi adalah kopling kering. Ya, karena dia tidak terendam cairan. Ini adalah jenis kopling menurut kondisi kampas koplingnya yang kering dan basah. Nah, ada jenisnya. Kering itu dia tidak terendam cairan, kopling basah itu terendam cairan. Contohnya pada kopling manual sepeda motor itu dia terendam oleh cairan atau oli atau fluida. Nah, kalau kopling mekanis dan hidrolis ini menurut media pemindah tenaganya. Ada yang mekanis menggunakan kabel kopling, ada yang hidrolis menggunakan fluida.
pertekanan. Kalau kopling sentrifugal, nah itu jenis kopling dengan memanfaatkan gaya sentrifugal. Nah, contohnya pada kendaraan sepeda motor itu ada yang kendaraan matic, sepeda motor matic. Kalau enggak motor bebek itu dia di dalamnya ada kopling sentrifugal. Jadi dia memanfaatkan gaya sentrifugal putaran. Jadi ketika RPM-nya masih rendah, dia gaya sentrifugalnya belum mampu untuk mendorong kampas koplingnya untuk menggerakkan kendaraan. Ketika sudah dinaikkan RPM-nya, gaya sentrifugalnya otomatis naik, maka dia akan bekerja, makanya motor jalan. Makanya kendaraan matic atau motor bebek itu kalau belum digas atau dinaikkan RPM-nya, dia belum jalan. Ya, karena dia ada kopling sentrifugalnya di dalamnya. Nomor 15. Nah, ini komponen kopling yang berfungsi untuk meneruskan tenaga dari mesin ke transmisi berbentuk piringan yang terbuat dari bahan asbes adalah berbentuk piringan yang terbuat dari bahan asbes. Fungsinya untuk meneruskan tenaga dari mesin ke transmisi. Jelas jawabannya adalah yang B, klat disk atau kampas kopling. Ya. Oke, nomor 16. Komponen kopling yang berfungsi untuk memberikan tekanan pada pressure plate adalah komponen kopling yang berfungsi untuk memberikan tekanan pada pressure plate. Itu apa? Tadi sudah dijelaskan, yaitu diafragma spring atau pegas diafragma. Ya, jadi kalau ini yang menentukan seberapa besar tekanan pressure plate ke kampas kopling. Jadi kalau diafragma springnya sudah lemah, ya otomatis tekanannya juga lemah. Itu akan menyebabkan kemungkinan kopling slip. Ya, karena bekasnya sudah lemah. 17. Komponen kopling ini yang berfungsi untuk menjepit klat disk terhadap flywheel adalah ya, berfungsi untuk menjepit klat disk atau kampas kopling terhadap flywheel adalah menjepit. Ya, di sini kata-katanya menjepit. A. Pressure plate, B. Clutch cover, C. Release bearing, D. Clutch fork atau tuas kopling, E. Diafragma spring. Nah, jawabannya adalah B. Clutch cover. Ya, clutch cover jadi satu kesatuan. Ya, dia yang bisa menjepit klat disk ke flywheel. Kalau pressure plate dia hanya menekan, jadi belum bisa menjepit ketika dia tidak dibantu atau dilengkapi oleh satu kesatuan, yaitu clutch cover. Jadi clutch cover itu di dalamnya termasuk pressure plate itu sendiri. Tapi kalau pertanyaannya berfungsi untuk menekan, nah ini baru pressure plate. Nah, sekarang nomor 18. Alat yang digunakan untuk mengukur kedalaman paku keling kampas kopling adalah kedalaman paku keling. Nah, jadi komponen alat ukur yang digunakan untuk mengukur komponen dengan kedalaman paku keling berarti adalah alat ukur dengan probe ukur kedalaman. Mana? Apakah dial, filler, vernier, mister baja, mikrometer? Jawabnya adalah vernier caliper atau jangka sorong, karena dia ada probe untuk mengukur kedalaman paku keling. Kalau dial indikator itu dia digunakan untuk mengukur keolengan, bisa keolengan flywheel atau disc brake pada sistem rem atau poros output pada sistem transmisi. Ya. Nah, itu menggunakan dial. Kalau filler dia untuk mengukur celah, ya, untuk mengukur celah-celah pada komponen-komponen.
Nah, mistar baja itu hanya untuk ukur panjang atau lebar. Nah, kalau mikrometer dia untuk ukur diameter sebuah komponen dengan ketelitian yang lebih tinggi dibandingkan dengan vernier caliper. Nah, oke. Sekarang nomor 19 dan 20. Nah, ini terakhir. Di bawah ini yang merupakan pemeriksaan dilakukan saat overhaul sistem kopling. Nah, ini adalah overhaul sistem kopling. Ya, yang diperiksa apa aja? Nah, pertanyaan adalah kecuali, berarti yang bukan, yang enggak diperiksa. A. Memeriksa keausan plat kopling. B. Memeriksa keolengan plat kopling, betul. C. Memeriksa keolengan flywheel. D. Memeriksa keausan bantalan bebas. E. Memeriksa keausan bekas diafragma. Oh, ini komponen yang diperiksa ini adalah semuanya komponen sistem kopling, betul semua. Nah, namun, ini spesial ini yang D, memeriksa keausan bantalan pembebas. Ya, bantalan pembebas itu dia lebih pemeriksaannya adalah bukan keausan yang dapat diukur, tapi kondisi dari bantalan pembebas. Ya, apakah masih dalam kondisi bagus atau tidak. Jadi dia pengukurannya itu hanya dengan diputar-putar saja. Nah, dirasakan kondisinya. Jadi jawabannya adalah yang D. 20. Alat yang digunakan untuk mengukur keolengan flywheel. Nah, tadi udah Pak Joko jelaskan di atas, adalah jawabannya yang A, betul saja, dial indikator. Oke. Ya, itu penjelasan dari Pak Joko mengenai soal-soal yang sudah kalian kerjakan, ya, yang sudah kalian kerjakan kemarin dengan Google Form. Jadi yang banyak yang nilainya sudah bagus, dapat 100 bahkan, tapi ada pula yang nilainya kurang. Jadi nanti bagi yang merasa nilainya kurang atau materinya kurang paham dan sebagainya, silakan dipelajari lagi. Tadi penjelasan dari soal-soal yang sudah kalian kerjakan juga bisa menjadi bahan belajar untuk kalian. Oke, nah setelah ini kita akan lanjut ke KD selanjutnya. Ya, jadi kita akan beranjak dari KD kopling selesai. Nanti kita akan masuk ke selanjutnya adalah setelah ya, nanti kita akan beranjak ke transmisi, ya. Nah, nanti setelah ini kita akan masuk ke kompetensi dasar transmisi, ya. Nanti ada transmisi manual, ada transmisi otomatis, ya. Nanti konsepnya sama, akan ada penjelasan materi melalui webinar, juga nanti akan ada soal latihan, kuis yang nanti akan dijadikan pembahasannya pada video yang lainnya. Ya, itu saja yang bisa Pak Joko sampaikan untuk video penjelasan soal latihan yang sudah kalian kerjakan kemarin. Semoga bermanfaat. Ya, sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.